Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas soal Stingo Zapper. Dari yang basicnya ya. Maaf penulis lakukannya di jalan, ya karena nggak ada waktu untuk bahas di atas meja ya. Stingo Zapper itu adalah kesehatan yang basicnya, dasarnya, sumbernya adalah zapper. Zapper itu kalau terjemahannya Inggris itu mungkin setruman gitu ya. Setruman yang merupakan alat kesehatan. Alat kesehatan setruman itu apa ya, sudah cukup lama ya dikenal ya, mulai dari listrik ditemukan sampai sekarang. Caranya juga macam-macam, tapi pembuktian yang benar-benar ilmiah, benar-benar valid, bener-bener apa jenenge, pas gitu ya, muncul ketika zamannya Royal Rife. Royal Rife itu pertama dia menemukan mikroskop yang analog tapi kemampuannya setara elektron. Jadi mikroskopnya elektron, tapi kemampuan multiplikasi, kemampuan ngezoomnya itu selevel dengan elektron. Karena analog, dia punya keunggulan, yaitu dia tidak mematikan bakteri atau virus yang diukur di dalamnya. Jadi karena dia modelnya analog, hanya mengamati saja tanpa berinteraksi, hasilnya adalah kemampuannya selain bisa mengamati benda-benda lain ya, dia tidak akan mematikan benda-benda yang diukur atau yang diamati. Dia waktu itu pakai kristal ya, kristal dengan model tertentu, terus indeks refraksi tertentu. Dia juga bisa menghasilkan perubahan warna ya dengan teknik interferensi atau apalah. Warna yang tidak kasat mata menjadi bisa kasat mata. Dan ini dicapai dengan hanya ilmu optik saja. Mekanik, pakai hukum cahaya gitu ya. Jadi hanya dengan interaksi cahaya dia bisa membuat mikroskopnya bisa melihat warna yang aslinya tidak terlihat. Selain itu juga dengan akurasi yang luar biasa, dengan perhitungan yang luar biasa, dia bisa menghasilkan mikroskop yang pembesarannya luar biasa. Pembesaran luar biasa ini bisa membuat Royal Rife ini bisa melihat kondisi virus ya dalam keadaan hidup. Dia terus menyebutkan teori polimorfik ya, di mana virus itu bisa berubah bentuk. Jadi ada bentuk kecilnya ukuran virus, bentuk besarnya ukuran bakteri. Jadi virus bisa berubah bentuk, stepsnya macam-macam gitulah.
Entah teori ini masih dianut oleh dunia kedokteran atau enggak, tapi itu teorinya berdasarkan pengamatan dari mikroskop yang bisa melihat virus dalam kondisi hidup. Selanjutnya, Royal Rife ini menemukan juga bahwa di frekuensi tertentu, di kisaran amplitude modulator ya, antara berapa sih, 200.000 kHz 200.000 Hz, 200 kHz sampai 800 kHz, itu virus tertentu bisa mati. Jadi ada virus tertentu ini mati di frekuensi sekian, virus ini mati di frekuensi sekian, dan dia bisa melihat bahwa virus-virus tersebut bisa pecah, bisa mati di frekuensi tertentu. Jadi ini ya yang luar biasa ya, karena dengan pengamatan tersebut ia bisa membuat obat yang khusus mematikan virus-virus tertentu. Saat itu ada TBC, ada bola wis pokoknya macam-macam ya. Dari hasil itu dia pun membuat alat pengobatan yang pertama kali itu menggunakan cahaya. Cahayanya dicapai dengan cahaya xenon ya, yang sudah dimodifikasi sehingga frekuensinya stabil atau apa. Pendaran cahaya ini kemudian dimanipulasi dengan alat kira-kira frekuensinya 1,6 MHz. Frekuensi 1,6 MHz ini dipergunakan sebagai carrier wave, sebagai gelombang yang membawa frekuensi sebenarnya yang bisa membunuh virusnya. Kesuksesannya luar biasa karena dia bisa mengamati virus dimatikan di bawah mikroskopnya. Jadi dia tinggal ambil sampling virusnya, kemudian dia tinggal jalankan alatnya, dimonitor di frekuensi berapa, terus kemudian tinggal diarahkan ke pasiennya dengan menggunakan lampu tersebut ya. Entah apakah dia juga menggunakan gelombang elektromagnetik atau tidak, karena ya frekuensi AM itu sulit untuk dipergunakan. Dan tentunya dia menggunakan alat yang betul-betul kualitas tertinggi di saat itu, pakai tabung ya. Tabung itu merupakan transistor yang kualitasnya paling tinggi. Hasil keluaran gelombang sinusnya katanya tidak bisa dicapai dengan menggunakan transistor saat ini. Jadi mungkin kemurnian gelombangnya itu tidak bisa terkalahkan. Tapi kemudian Rife kena aturan pelarangan penggunaan gelombang frekuensi AM ya. Jadi dia nggak boleh lagi pakai frekuensi itu untuk alatnya, nggak dapat izin. Dan yang terjadi itu kemudian ya dia terpaksa mencoba cari frekuensi yang lain. Ya memang dia menemukan frekuensi-frekuensi rendah, tapi ternyata tidak seefisien yang aslinya. Terus ya karya Rife ini jadi inspirasi untuk yang lain-lain. Yang lain-lain pun menciptakan alat-alat yang katanya berdasarkan Royal Rife, walau frekuensinya juga ya tentu nggak bisa dibilang akurat ya, karena lawang pakai baterai
terus pakai chip 555, nggak mungkin lah akurat. Walau disebut wah ini frekuensinya sekian, tapi kalau pakai ya ada transistor, ada resistor, ada chip, voltasenya pakai baterai lagi. Dari resistornya itu ada toleransi. Resistor 820 ohm misalnya, itu aslinya ya enggak 820,00001 gitu, enggak, tapi bisa aja 800, bisa aja 850 gitu, akurasinya sedikitnya. Kalau nggak salah 20% itu ya kebanyakan, ada yang 5%, ada yang 1%, tapi yang kebanyakan kayaknya 20%. Entah kalau beli yang 1% di mana, penulis nggak tahu. Tapi resistor yang dipakai itu kisarannya besar sekali seperti itu. Terus untuk chipnya itu chip 555 itu frekuensinya akan berubah sesuai dengan voltase. Nggak bisa pakai IC chip 555. Kalau nggak salah pakai SG324 atau apa ya untuk timer itu ya cocoknya. Tapi kalau pakai 555 voltase baterai turun, karena yang kalau dipakai otomatis pasti voltase bakal turun, nggak mungkin tetap. Nah voltasenya baterai turun ya frekuensi alatnya bakal turun. Terus pokoknya gak bisa dikai referensi lah. Tapi tetap banyak beredar zapper. Dan zapper itu ada macam-macam ya. Jadi ada yang awalnya menggunakan relay, dia pakai baterai banyak ya, tapi tidak untuk dialirkan ke tubuh. Baterai banyak, dipakai cuma salah satu kutubnya saja, itu dibolak-balik polaritasnya, jadi cuma salah satu elektrod ya yang dikenakan, atau bahkan tidak sama sekali. Pakai baterai yang kalau total voltasenya adalah 32 volt. Jadi pakai baterai yang totalnya 32 volt, mbuh pirang baterai itu. Untuk nge-switch listriknya ini, negatifnya dibuat lebih banyak kena tubuh. Jadi ini lebih ke terapi potensial listrik ya, bukan disetrum. Terus ada juga yang dikenakan tubuh tapi dibolak-balik juga. Bolak-baliknya waktunya sama. Jadi pakai relay atau pakai metode listrik tapi ya yang lebih rumit ya. Yang jelas itu keluarannya harus bolak-balik. Artinya yang asalnya plus jadi minus, yang asalnya minus jadi plus, bolak-balik betulan. Itu 32 volt. Buh jenenge apa kalau nemu ya penulis kasihkan. Terus ada juga yang pakai baterai 9 volt, tapi listriknya searah, cuma dinyala mati pakai digital, jadi 0 sampai 09 volt, 09 volt, 09 volt itu dibolak-balik. Ada juga variasi lain zapper yang ditambahi orgonite. Jadi ada orgonite di dalam zappernya, dipercaya itu menghasilkan energi yang lebih baik. Ada yang ngaku, wah pakai ini saya sehat terus, nggak pernah pilek gitu ya. Dia pakainya tiap hari gitu. Cuma yang tipe baterai 9 volt ini atau berapa volt pun itu ada kelemahan, yaitu kalau kelamaan pakai bisa menimbulkan tanda gosong pada kulit.
Dan dari hasil pengamatan penulis diuji pakai osiloskop juga, yang listriknya statis itu, yang listriknya 0909 itu, kalau diukur dengan osiloskop ternyata beda hasilnya antara kalau sedang dipakai dan tidak dipakai. Jadi kalau saat tidak dipakai normal keukur 090909. Nah, kalau kepake beda. Jadi ternyata voltasenya itu bisa nambah. Jadi enggak 09, tapi misalnya pertama 09, kemudian 0,19, kemudian 0,29. Jadi voltasenya itu makin lama makin bertambah. Karena ternyata kulit itu jadi seperti kapasitor gitu ya. Jadi voltasenya nambah. Voltasenya makin lama makin tinggi. Dan entah mengapa bisa sampai bikin kulit gosong saking tingginya voltase itu. Jadi kulit gosong pakai zapper yang model itu umum terjadi. Nah, penulis sendiri pakai zapper yang model beda lagi. Nggak ada orang lain yang mempergunakan teknologi yang penulis pakai ini. Penulis pakai radian charger. Kenapa kepikiran pakai radian charger? Karena listriknya bolak-balik. Alat yang penulis pakai memanfaatkan arus yang mengalir ke sebuah kumparan. Ketika kumparan dimatikan, akan ada arus sisa yang timbul akibat medan elektromagnetiknya dirubah jadi magnet. Dan ketika listriknya dilepas, dimatikan, magnet yang tersisa di kumparan akan berubah jadi listrik lagi dan akan menghasilkan listrik yang searah dengan listrik yang diberikan. Nah, listrik ini kadang mantul ya. Jadi karena ini medan magnetnya dimatikan, itu medan magnetnya bisa terjadi kebalik juga. Jadi kalau dilihat outputnya di osiloskop, kelihatan voltase awalnya itu tinggi ya, tinggi sekali, kemudian terus berubah turun dan ke titik negatif. Jadi enggak sampai 0 saja, tapi balik ke titik negatif. Makanya itu listriknya bolak-balik. Dan ya selama ini yang penulis tahu, nggak ada orang lain yang memanfaatkan teknologi radian ini. Yang bikin beda lagi adalah karena penulis memanfaatkan rangkaian yang penulis sebut dengan Stingo. Stingo itu merupakan rangkaian unik yang penulis temukan ketika ngerangkai alat ya. Pakai 2 transistor, yang satu kebalik, kepegang tangan, nyetrum ya. Tapi selain nyetrum, alatnya bisa nyala. Dan akhirnya penulis pakai itu terus. Keistimewaannya bisa self oscillating dan sangat efisien, listriknya pemakaiannya rendah, nggak kayak self osilator yang lain. Bisa pakai self osilator yang lain, pakai 2 transistor juga, tapi biasanya butuh kapasitor 2 gitu. Kalau di rangkaian penulis nggak perlu, pakai resistor aja cukup, sama tentunya kumparannya. Kalau nggak ada kumparan, nggak akan bisa jalan Stingo zappernya.
Dan keistimewaan itu entah mengapa membuat Stinggo Zapper penulis itu termasuk efektif ya. Begitu dipakai langsung terasa gitu di badan. Kalau lama gitu nggak pakai jadi kayak nafas lega gitu ya. Tapi biasanya penulis pakai kalau pas lagi flu, demam, batuk. Jadi kalau misalnya anak batuk lama nggak sembuh-sembuh, ya tentunya nggak pakai obat dokter ya, jarang-jarang pakai obat dokter. Pakai Zapper itu sembuh. Kalau pilek lama nggak sembuh-sembuh, apalagi sampai meler, sampai panas gitu, pakai Zapper panasnya turun, terus melernya berkurang. Tentu lebih efektif lagi kalau kombinasi dengan cemenite dan untuk udaranya pakai plasma cluster atau nanoe atau teknologi semacam ya, yang pakai ionizer. Tapi ya selama ini alatnya efektif, penulis sering pergunakan. Kalau misalnya pas kutu air gitu dikasih itu jadi cepat sembuh. Walau ya kalau kutu air tok kalau masih taraf ringan bisa sembuh pakai yang penting nggak basah aja ya, tinggal kasih minyak gitu beres. Tapi kalau sudah parah itu bisa bantu lah. Jadi Stinggo Zapper sendiri itu fungsinya jadi kayak antibiotik, tapi yang bisa masuk ke dalam tubuh. Ya fungsinya tentu bisa digantikan oleh makanan antibiotik atau apalah yang antibiotik dan macam-macam. Tapi Stinggo Zapper punya keunggulan kerjanya lebih cepat. Wes itu apa maneh? Kalau cara pakainya sendiri, penulis yakin bahwa tubuh manusia itu ada polaritasnya. Jadi untuk tangan kanan itu kena polaritas listrik negatif, yang tangan kiri atau di kaki kena polaritas listrik positif. Jadi listrik positif dipakai di kaki kalau bisa tubuh bagian kiri, terus polaritas listrik negatif kenakan tangan bagian kanan. Jadi itu ya. Tentu kalau penyakitnya lokal, misalnya sakitnya di pundak ya pakainya di pundak, sakitnya di dada ya pakainya di dada. Itu Stinggo Zapper sendiri bisa untuk membantu tidur kalau tenaganya paling lemah, cuma karena untuk bisa menyalakan voltase rendah itu sulit deteksinya, jadi ya jarang pakai kecuali didesain khusus ya, sulit untuk ngatur ini. Jadi biasanya ya untuk menyembuhkan aja. Kalau untuk tidur ya dipakai semalaman bisa. Sekarang ada yang versi baterai harus dikasih baterai AA, ada juga yang pakai charger kalau mau modifikasi pompa galon ya. Sementara itu aja lah ya perkenalannya. Maaf harus lewat motor. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.